warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Melanie Sania Putri. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Baiklah, di sini saya bakalan bikin video kelima saya, yaitu tentang sistem saraf tepi. Selamat menyaksikan guys. Baiklah teman-teman, yang pertama yang bakalan kita jelasin yaitu tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau SST dibagi menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Kategori kedua ini terdiri dari semua saraf yang menghubung otak dan sumsum tulang belakang dengan reseptor sensorik, otot, dan kelenjar. Terdiri dari 12 pasang saraf tengkorak yang berasal dari batang otak dan 31 saraf tulang belakang yang berasal dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi membawa impuls saraf yang dibentuk oleh reseptor sensorik seperti reseptor nyeri dan suara ke sistem saraf pusat. Ia juga membawa impuls saraf dari sistem saraf tepi ke efektor, yaitu otot, kelenjar, dan jaringan adiposa. Sistem saraf tepi dibagi lagi menjadi dua subkategori. Yang pertama adalah sistem tepi aferen, yang terdiri dari neuron aferen atau sensorik yang menyampaikan informasi dari reseptor di bagian perifer atau tepi tubuh ke otak sumsum tulang belakang. Dan sistem tepi eferen yang terdiri dari neuron eferen atau motorik yang menyampaikan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar. Sistem tepi eferen dapat dibagi lagi menjadi subkategori. Yang pertama adalah sistem saraf somatik yang mengkonduksikan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot rangka, sehingga menyebabkan kita untuk merespon atau bereaksi terhadap perubahan lingkungan eksternal kita. Yang kedua adalah sistem saraf otonom atau SSO yang melakukan impuls dari otak ke sumsum tulang belakang ke jaringan otot polos, ke jaringan otot jantung dari jantung, dan ke kelenjar seperti kelenjar endokrin. Sistem saraf otonom dianggap saraf tak sadar atau involuntar. Organ yang dipengaruhi oleh sistem ini menerima serabut dari dua divisi sistem saraf otonom, yaitu divisi simpatis yang merangsang atau mempercepat aktivitas dan karenanya melibatkan pengeluaran energi dan menggunakan neuropinefrin sebagai neurotransmitter, dan divisi parasimpatis yang merangsang atau mempercepat kegiatan vegetatif tubuh. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mempertahankan homeostatis tubuh dengan mengatur berbagai aktivitas seperti laju jantung, laju pernapasan, suhu tubuh, proses pencernaan, dan fungsi urinari. Bayangkanlah berbagai perubahan yang dialami oleh tubuhmu sepanjang hari mulai dari bangun tidur. Seperti dijelaskan sebelumnya, sistem saraf otonom dibagi menjadi divisi simpatis dan parasimpatis dan sistem saraf enterik. Divisi simpatis dan parasimpatis berbeda secara struktural. Yang pertama dari badan sel neuron praganglion, yang kedua adalah lokasi ganglia otonom mereka. Sistem saraf enterik adalah jaringan yang kompleks dari badan sel neuron dan akson dalam dinding saluran pencernaan. Sistem saraf enterik dianggap sebagai bagian dari sistem saraf otonom karena neuron simpatis dan parasimpatis merupakan bagian penting dari sistem saraf enterik. Anatomi divisi parasimpatis dan simpatis dari sistem saraf otonom akan dijelaskan pertama, diikuti kemudian dengan penjelasan sistem saraf enterik. Divisi simpatis, badan sel neuron praganglion simpatis berada di tanduk lateral dan substansi abu-abu sumsum tulang belakang antara segmen toraks pertama dan segmen lembar kedua. Karena lokasi badan sel praganglion ini divisi simpatis kadang-kadang disebut dengan divisi torakolumbar, akson dari neuron praganglion keluar melalui akar ventral dari saraf tulang belakang. Tentu saja melalui saraf tulang belakang untuk jarak pendek, meninggalkan saraf ini menuju ke ganglia simpatis. Ada dua jenis ganglia simpatis, rantai ganglia simpatis dan ganglia kolateral. Rantai ganglia simpatis saling terhubung satu sama lain, sehingga dinamakan demikian karena mereka membentuk rantai sepanjang sisi kiri dan kanan dari kolom tulang belakang. Mereka juga disebut ganglia paravertebral karena lokasi mereka.
Meskipun divisi simpatis berasal dari daerah toraks dan lumbar vertebral, rantai ganglia simpatis meluas ke daerah serviks dan sakral. Sebagai hasil dari penggabungan ganglia selama pengembangan fetus, biasanya ada 3 pasangan ganglia serviks, 11 pasang ganglia toraks, 4 pasang ganglia lumbar, dan 4 pasang ganglia sakral. Ganglia kolateral adalah ganglia yang tidak berpasangan terletak di rongga abdominopelvis. Mereka juga disebut dengan ganglia prevertebral karena posisinya anterior di kolom vertebratal. Akson dari neuron praganglion memiliki diameter kecil dan termilinasi. Divisi parasimpatis. Badan sel neuron praganglion parasimpatis terletak baik di dalam inti saraf kranial di batang otak atau di dalam bagian lateral dari substansi abu-abu daerah sakral sumsum tulang belakang dari S2 ke S4. Untuk itu, divisi parasimpatis kadang-kadang disebut dengan divisi kraniosakral. Divisi simpatis. Badan sel neuron praganglion simpatis berada di tanduk lateral dan substansi abu-abu sumsum tulang belakang antara segmen toraks pertama dan segmen lembar kedua. Karena lokasi badan sel praganglion ini, divisi simpatis kadang-kadang disebut dengan divisi torakolumbar. Akson dari neuron praganglion keluar melalui akar ventral dari saraf tulang belakang, tentu saja melalui saraf tulang belakang untuk jarak pendek, meninggalkan saraf ini menuju ke ganglia simpatis. Ada 2 jenis ganglia simpatis, rantai ganglia simpatis dan ganglia kolateral. Rantai ganglia simpatis saling terhubung satu sama lain, sehingga dinamakan demikian karena mereka membentuk rantai sepanjang sisi kiri dan kanan dari kolom tulang belakang. Mereka juga disebut ganglia paravertebral karena lokasi mereka. Meskipun divisi simpatis berasal dari daerah toraks dan lumbar vertebral, rantai ganglia simpatis meluas ke daerah serviks dan sakral. Sebagai hasil dari penggabungan ganglia selama pengembangan fetus, biasanya ada 3 pasangan ganglia serviks, 11 pasang ganglia toraks, 4 pasang ganglia lumbar, dan 4 pasang ganglia sakral. Ganglia kolateral adalah ganglia yang tidak berpasangan terletak di rongga abdominopelvis. Mereka juga disebut dengan ganglia prevertebral karena posisinya anterior di kolom vertebratal. Akson dari neuron praganglion memiliki diameter kecil dan termilinasi. Divisi parasimpatis. Badan sel neuron praganglion parasimpatis terletak baik di dalam inti saraf kranial di batang otak atau di dalam bagian lateral dari substansi abu-abu daerah sakral sumsum tulang belakang dari S2 ke S4. Untuk itu, divisi parasimpatis kadang-kadang disebut dengan divisi kraniosakral. Akson dari neuron praganglion parasimpatis. Dari otak ada saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan dari sumsum belakang di saraf splanchnic pelvis. Akson praganglion tentu melalui saraf ini ke ganglia terminal, di mana mereka bersinaps dengan neuron pascaganglion. Akson dari neuron pascaganglion memperpanjang jarak yang relatif pendek dari ganglia terminal ke efektor. Ganglia terminal baik dekat atau melekat dalam dinding organ dipersepari oleh neuron parasimpatis. Kebanyakan dari ganglia parasimpatis kecil, tetapi beberapa seperti dinding saluran pencernaan adalah besar. Plexus pada bagian sebelumnya, jalur utama untuk neuron praganglion dan pascaganglion dari divisi simpatis dan parasimpatis, telah dijelaskan. Dalam beberapa kasus, akson pascaganglion memperpanjang secara langsung melalui saraf otonom. Plexus saraf otonom bersifat kompleks, jaringan saraf yang saling berhubungan yang dibentuk oleh neuron dari divisi simpatis dan parasimpatis. Akson dari neuron sensorik juga berkontribusi terhadap plexus ini. Plexus saraf otonom biasanya dinamai sesuai dengan organ yang mereka jumpai atau pembuluh darah beserta di mana mereka ditemukan. Misalnya, plexus jantung mensuplai jantung. Plexus aorta toraks ditemukan di sepanjang aorta toraks. Plexus mengikuti rute pembuluh darah, merupakan sarana utama di mana akson otonom didistribusikan ke seluruh tubuh. Plexus saraf otonom terkait dengan keduanya, divisi simpatis dan parasimpatis. Yang selanjutnya ada sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik terdiri dari plexus saraf dalam dinding saluran pencernaan.
Plexus memiliki kontribusi dari 3 sumber. Yang pertama ada neuron sensorik yang menghubungkan saluran pencernaan ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada neuron motorik, sistem saraf otonom yang menghubungkan sistem saraf pusat ke seluruh pencernaan. Dan yang ketiga ada neuron enterik yang terbatas ke plexus enterik. Sistem saraf pusat mampu memantau saluran pencernaan dan mengontrol otot polos dan kelenjarnya melalui refleks otonom. Misalnya, neuron sensorik mendeteksi ragangan saluran pencernaan dan potensial aksi ditransmisikan ke sistem saraf pusat. Sebagai respon, sistem saraf pusat mengirimkan potensial aksi ke kelenjar dari saluran pencernaan sehingga terjadi sekresi. Ada 3 jenis dari neuron enterik. Yang pertama ada neuron sensorik enterik mendeteksi perubahan komposisi kimia dari sel saluran pencernaan atau mendeteksi peragangan dinding saluran pencernaan. Yang kedua ada neuron enterik motorik merangsang atau menghambat kontraksi otot polos dan sekresi kelenjar. Yang ketiga ada interneuron enterik menghubungkan neuron sensorik enterik dan motorik satu sama lain. Fitur yang unik dari neuron enterik adalah bahwa mereka mampu memantau dan mengontrol saluran pencernaan secara independen dari sistem saraf pusat melalui refleks lokal. Selanjutnya ada neurotransmitter. Neurotransmitter menggunakan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain juga dengan sel lainnya di seluruh tubuh. Penelitian ilmiah telah mengidentifikasi lebih dari 100 neurotransmitter yang bekerja dalam sistem saraf manusia. Ketika dilepaskan, neurotransmitter menghasilkan efek eksitatori dan inhibitori pada sel pasca sinap. Neurotransmitter eksitatori menyebabkan pembentukan impuls dari sel pasca sinap yang ada gilirannya akan meningkatkan fungsi sel. Neurotransmitter inhibitor menghambat pembentukan impuls dari sel pasca sinap menghasilkan penghambatan fungsi sel. Apa yang membuat studi neurotransmitter menarik adalah kenyataan bahwa satu neurotransmitter dapat menghasilkan keduanya. Efek eksitatori dan inhibitor tergantung pada sel pasca sinaptik penerima sinyal. Badan sel dan dendrit dari neuron pasca sinap bersinap dengan ratusan neuron parasinap. Beberapa neurotransmitter yang dilepaskan pada sinapsis ini memberi efek eksitori atau perangsangan, sementara beberapa menimbulkan efek inhibitori atau penghambatan. Selanjutnya ada reseptor. Reseptor untuk asetilkolin dan neuropineferin terletak di membran plasma dari sel tertentu. Penggabungan neurotransmitter dan fungsi reseptor sebagai sinyal ke sel menyebabkan sel untuk merespon. Bergantung pada jenis sel, reseptor eksitori atau inhibitori. Senyawa lainnya seperti obat dapat juga berinteraksi dengan reseptor untuk mengubah aktivitas sistem saraf otonom. Agonis terikat ke reseptor spesifik dan mengaktifkannya, sedangkan antagonis terikat ke reseptor spesifik dan mencegah aksinya. Yang selanjutnya ada reseptor kolinergik. Reseptor kolinergik adalah reseptor di mana asetilkolin terikat dan dikelompokkan sebagai reseptor nikotinik atau muskarinik. Pengelompokan reseptor ini berdasarkan penemuan laboratorium di mana nikotin dapat terikat ke beberapa reseptor kolinergik, sedangkan muskarin beracun dapat terikat ke beberapa reseptor kolinergik lainnya. Walaupun nikotin dan muskarin tidak secara alami ada dalam tubuh manusia, senyawa-senyawa ini menunjukkan perbedaan antara dua kelompok reseptor kolinergik dan oleh karena digunakan untuk membedakan keduanya. Reseptor nikotin terletak di membran dari semua neuron pasca ganglion di ganglia otonom dan membran sel otot rangka. Reseptor muskarinik terletak di membran sel efektor yang merespon terhadap pelepasan asetilkolin dan neuron pasca ganglion. Yang selanjutnya ada reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik adalah reseptor di mana norepinefrin atau epinefrin terikat. Mereka terletak di membran plasma efektor yang dipersapi oleh divisi simpatis. Respons sel terhadap pengikatan norepinefrin atau epinefrin ke reseptor adrenergik dimediasi melalui protein G. Bergantung pada efektor, aktivitas protein G dapat menghasilkan respon eksitori atau inhibitori. Reseptor adrenergik dikelompokkan lagi ke dalam dua kategori. Utama. Yang pertama ada reseptor alfa dan reseptor beta. Epinefrin memiliki efek lebih besar daripada norepinefrin. Sebagian besar reseptor alfa dan beta, subtipe utama dari reseptor alfa adalah reseptor adrenergik.
alfa 1 dan alfa 2. Subtipe utama dari reseptor beta adalah reseptor adrenergik beta 1 dan beta 2. Reseptor adrenergik dapat dirangsang dalam dua cara, oleh sistem saraf atau oleh epinefrin dan neuronefrin yang dilepaskan dari kelenjar adrenal. Neuron pasca-ganglion simpatis melepaskan neuronefrin yang menstimulasi reseptor adrenergik dalam sinaps. Contoh, pembuluh darah secara terus-menerus dirangsang untuk berkontraksi melalui pelepasan neuropinefrin, peningkatan rangsangan yang menyebabkan konstriksi dan mengurangi aliran darah, sedangkan penurunan rangsang menghasilkan pengaturan sistem saraf otonom. Kemampuan individu untuk mempertahankan homeostatis bergantung pada aktivitas regulator dari sistem saraf otonom. Banyak regulatori sistem saraf otonom terjadi melalui refleks otonom, tetapi input dari cerebrum, hipotalamus, dan area lain dari otak memungkinkan pikiran dan tindakan sadar, emosi, dan aktivitas sistem saraf pusat lainnya untuk mempengaruhi fungsi otonom. Refleks otonom seperti refleks lainnya melibatkan reseptor sensorik, neuron sensorik, interneuron, neuron motorik, dan sel-sel efektor. Misalnya, baroreseptor di dinding arteri besar dekat jantung mendeteksi perubahan tekanan darah, dan neuron sensorik mengirimkan informasi dari baroreseptor melalui glosopharyngeal dan saraf vagus ke medula oblongata. Interneuron di medula oblongata mengintegrasikan informasi dan potensial aksi dihasilkan di neuron otonom yang memperpanjang ke jantung. Jika baroreseptor mendeteksi perubahan tekanan darah, refleks otonom mengubah lalu jantung yang mengembalikan tekanan darah normal. Generalisasi fungsional tentang sistem saraf otonom. Beberapa generalisasi dapat dibuat tentang pengaruh ANS pada organ efektor. Namun, ingatlah bahwa sebagian besar generalisasi berikut memiliki pengecualian. Efek stimulasi versus penghambatan. Kedua divisi dari sistem saraf otonom menghasilkan efek stimulasi dan penghambatan. Sebagai contoh, dari divisi parasimpatis merangsang kontraksi kandung kemih, menyebabkan buang air kecil, tetapi menghambat jantung menyebabkan penurunan laju jantung. Efek berlawanan. Ketika struktur tunggal dipersafari oleh kedua divisi otonom, kedua divisi biasanya menghasilkan efek berlawanan pada struktur. Sebagai konsekuensinya, sistem saraf otonom mampu baik peningkatan dan penurunan aktivitas struktur. Dalam saluran pencernaan, misalnya rangsang parasimpatis meningkatkan sekresi kelenjar, sedangkan rangsang simpatis menurunkan sekresi. Namun, dalam beberapa kasus efek dari dua divisi tidak secara jelas berlawanan. Sebagai contoh, kedua divisi sistem saraf otonom meningkatkan sekresi saliva. Divisi parasimpatis memulai produksi volume besar saliva, berair, dan encer, dan divisi simpatis menyebabkan sekresi volume kecil saliva kental. Oke, selanjutnya yaitu efek kooperatif. Suatu divisi otonom dapat mengkoordinasikan aktivitas dari struktur yang berbeda. Sebagai contoh, divisi parasimpatis merangsang pankreas untuk melepaskan enzim pencernaan ke dalam usus kecil dan merangsang kontraksi usus kecil mencampur enzim pencernaan dengan makanan. Respon ini meningkatkan pencernaan dan penyerapan makanan. Selanjutnya ada efek sistemik versus lokal. Divisi simpatis memiliki efek yang lebih umum daripada divisi parasimpatis karena aktivasi divisi simpatis sering menyebabkan sekresi keduanya epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. Hormon ini beredar dalam darah dan merangsang efektor seluruh tubuh. Karena sirkulasi epinefrin dan norepinefrin dapat bertahan selama beberapa menit sebelum diuraikan, mereka juga dapat menghasilkan efek untuk waktu yang lebih lama dari stimulasi langsung efektor oleh akson pasca-ganglion simpatis. Oke, yang terakhir kita bakalan bahas tentang kelainan, gejala, dan prinsip terapinya. Sindrom Guillain atau Guillain-Barré syndrome dapat deskripsikan sebagai kumpulan sindrom klinis yang bermanifestasi sebagai inflamasi poliradikuloneopati akut. Sindrom Guillain-Barré adalah suatu penyakit autoimun yang bersifat akut. Sebenarnya jarang ditemukan, di mana sel-sel sistem imun menyerang sulbung mielin, saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan otak dan medula spinalis dengan bagian tubuh lain. Kerusakan pada saraf tepi akan menimbulkan gangguan hantaran sinyal sebagai akibat menyebabkan kelemahan otot dan refleks berkurang. Penyebab sebenarnya penyakit ini belum diketahui, tetapi dapat dipicu oleh infeksi operasi dan vaksinasi.
Pada keadaan yang parah, terjadi kelumpuhan total. Penyakit ini mengancam nyawa bila otot pernafasan yang diserang. Pada keadaan seperti ini diperlukan respirator. Keadaan yang parah akan berlangsung beberapa pekan, kemudian menjadi stabil dan membaik dengan perawatan yang baik pula. Ada pula perbaikan yang memakan waktu sangat lama hingga beberapa tahun. Pengobatannya biasanya dilakukan obat-obatan penggantian plasma. Kelebihan umum yang terkait dengan keterlibatan saraf kranial pada GBS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diplopias, dysarthria, disfagia, oftalmologia, gangguan pupil. Yang pertama, kita bahas gejala. Sebagian besar pasien mengeluhkan paresthesia, kebas, atau perubahan sensorik serupa. Gejala pertamanya biasanya adalah panas atau demam yang dapat tinggi atau sedang, dan pada hari ketiga diikuti oleh kelemahan dan kesemutan di kedua tungkai. Kemudian gejala ini akan memanjat ke atas. Perubahan otonom pada GBS dapat meliputi takikardia, bradikardia, kemerahan pada wajah, hipertensi proksimal, hipertensi ortostatik, anhidrosis, dan diaforesis atau retensi urin. Yang kedua ada prinsip terapinya. Prinsip terapi memodulasi sistem imun dengan imunomodulator untuk mempercepat penyembuhan. Yang pertama adalah terapi farmakologi, intervena, imunoglobulin, dan plasma exchange, obat-obat anti nyeri adjuvan, dan gabapentin atau carbamazepine untuk terapi GBS selama fase akut di ICU. Yang B, terapi non farmakologi, yaitu gerakan pasif anggota badan, pijatan lembut, transcutaneous electrical nerve stimulation, dan penyaluran panas dapat bermanfaat untuk terapi mialgia. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang sistem saraf tepi. Saya rasa di video saya yang kelima ini sangat banyak kekurangannya. Maka dari itu saya perlu saran dari teman-teman semuanya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Melani Sania Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.